Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Harapan kami, saudara tetap ada dalam pemeliharaan dan sukacita dari Tuhan. Saudara, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian di dalam mendengarkan, belajar akan firman Allah, mari kita terlebih dahulu rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami menaikkan syukur pada Tuhan untuk pagi ini, di mana kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami membutuhkan akan firman hidup itu, karena tanpa firman hidup kami menjadi rapuh. Roh-Mu yang kudus kiranya memberikan pencerahan kepada kami, kepada hamba-Mu. Kuduskanlah sehingga boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat. Di dalam segala kepertatasannya, kami mohon Tuhan memberkati hamba-Mu. Dan siapkanlah seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara, gereja mula-mula sebagaimana dilaporkan di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah gereja yang saya katakan itu penuh dengan dinamika. Kalau kita cermati di awal keberadaannya, gereja mula-mula itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Atau boleh saya katakan gereja mula-mula itu adalah gereja tanda kutip ideal begitu. Namun saudara-saudara, seiring dengan bergulirnya waktu, kita bisa melihat bahwa gereja mula-mula ternyata bukanlah komunitas orang percaya yang sudah sempurna. Mereka bukanlah gereja yang tanpa celah. Dari penelusuran Alkitab, kita temukan adanya sosok atau pribadi-pribadi tertentu yang justru
menunjukkan satu kehidupan yang berdosa. Dan pastinya saudara, mereka tidak memberikan teladan yang baik. Apa konsekuensi logis dari sikap yang demikian ini? Saudara, Allah menyatakan hukumannya dengan sangat tegas untuk menyatakan kesuciannya yang tentunya saudara tidak boleh dikompromikan. Saudara, di ayat yang satu tadi dikatakan ada seorang namanya Ananias. Menarik saudara, kalau kata ini muncul, rupanya dikaitkan dengan orang sebelumnya, yakni Yusuf. Dikatakan saudara, dalam konteksnya itu, Yusuf menjual ladang miliknya dan kemudian membawa uang hasil penjualan itu kepada Rasul Petrus. Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Mereka pun, saudara, juga menjual ladangnya. Saudara, kalau kita simak belajar tentang makna nama, tentu kita akan senang kalau punya nama dan arti yang indah, bukan? Nah, Ananias dan Safira ini adalah orang yang memiliki nama atau makna yang indah. Ananias berarti Allah penuh dengan anugerah. Sedangkan Safira berarti indah, molek atau cantik. Namun saudara, di dalam peristiwa yang dicatat dalam bagian ini sangat disayangkan. Nama indah yang disandang oleh suami istri ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tindakan atau perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa nama indah tidak berarti seindah orangnya, seindah kelakuannya. Ada satu nama yang indah, tetapi sekaligus itu sesuai dengan tindakannya. Yaitu apa saudara? Salah satunya adalah, yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Saudara, Ananias dan Safira tentu sudah sering mendengarkan kabar baik. Mereka sudah sering mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Nah, sebagai orang percaya sudah selayaknya dan seharusnya firman Tuhan yang diajarkan itu menjadi pegangan di dalam menjalani hidup. Di dalam bagian teks yang kita baca ini, saudara, Ananias dan Safira memang sama dengan Yusuf. Menjual properti mereka, menjual tanah mereka. Tetapi dengan suatu perbedaan yang sangat besar. Yusuf, saudara, dia memberi secara utuh total hasil penjualan tanah kepada para rasul. Sedangkan pasangan suami istri ini, yakni Ananias dan Safira, tidak. Alkitab mencatat mereka hanya memberikan sebagian uang hasil penjualan tanah dan sebagian lain mereka simpan sendiri. Tanah yang dijual Yusuf adalah seluruh tanah yang dimilikinya. Sedangkan tanah yang dijual Ananias dan Safira hanya sebagian dari keseluruhan yang mereka miliki. Saudara, sejatinya tidak ada keharusan menjual keseluruhan harta milik. Bisa jadi saudara, apa yang dilakukan Yusuf adalah spontanitas. Saya tidak heran kalau nama Yusuf itu muncul secara khusus dalam kisah ini. Bisa jadi saudara, tindakan Yusuf ini menjadi contoh dari sedikit orang yang bertindak spontan, mau menjual seluruhnya dan diserahkan kepada para rasul. Jadi saudara,
Sebenarnya bukan soal kalau Ananias dan Safira tidak menjual tanahnya atau hanya mau menyerahkan sebagian dari hasil jualan tanahnya. Akan menjadi masalah ketika mereka berdua, saudara-saudara, sepakat berbohong dengan mengatakan bahwa semua yang mereka berikan kepada para rasul adalah keseluruhan hasil penjualan tanah mereka. Saudara, dengan kata lain saya ingin katakan Ananias dan Safira hidup dalam kemunafikan, kepalsuan. Mereka memberi bisa jadi karena mungkin menantikan hormat dari manusia. Atau juga bisa mereka itu menjual sebagian tanah mereka bukan didasari oleh kerelaan hati. Bukan didorong oleh kasih kepada sesama manusia. Tetapi mungkin, saudara, harapan mereka agar dapat dilihat sebagai sosok yang religius dalam komunitas orang-orang percaya waktu itu. Saudara, ada dugaan bahwa tindakan Ananias dan Safira ini dilatar belakangi oleh motivasi untuk mendapat pujian bagi diri sendiri. Jadi, yang mereka pikirkan bukan Tuhan atau sesama, yang khususnya sama yang lagi membutuhkan atau kekurangan, melainkan kepentingan diri mereka sendiri. Saudara, untuk mencapai hal itu, saudara, mereka tidak takut untuk berbohong kepada para rasul. Saudara, mari kita lihat reaksi daripada Rasul Petrus. Kita tahu, saudara, setelah peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus dan dengan keberanian dan gamblang, dia menegur mereka. Dia mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dari sudut pandang Petrus, kalau sampai ada orang percaya berbuat jahat, pasti dia dikuasai oleh kekuatan iblis. Kalau saya boleh, saudara, pakai dalam bahasa sehari-hari, pernyataan Petrus itu kira-kira berbunyi semikian. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mengkorupsi sebagian daripada hasil penjualan tanah itu? Saudara, kalapen ini terkesan aneh. Dan bagaimana mungkin Ananias dan Safira mengkorupsi miliknya sendiri? Saudara, Petrus mengatakan demikian untuk mengajarkan apa yang telah dipersembahkan kepada Allah sudah semestinya menjadi hak atau milik Allah. Nah, kisah ini, saudara, menjadi peringatan untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati kalau kita bernasar atau berjanji kepada diri sendiri atau kepada Allah. Bahkan walaupun mungkin belum saudara ucapkan, tetapi kalau hati saudara sudah mengatakan, itu telah menjadi hak Tuhan. Saudara, Petrus mengatakan selama tanah itu belum dijual, tanah itu adalah milik mereka. Mau diapakan tanah itu? Tidak ada pihak manapun boleh memaksa mereka. Itu sepenuhnya hak mereka. Namun mereka menjadi berdosa karena mereka telah sepakat merencanakan perbuatan jahat dalam hati mereka. Masalahnya bukan pada jumlah uang yang diberikan, melainkan pada kesepakatan jahat atau persekongkolan suami istri ini. Semestinya, saudara, pihak istri itu ingatkan dan tegur suaminya ketika jalannya melenceng atau keputusannya keliru. Tetapi dalam kisah ini, hal itu tidak terjadi, saudara. Justru mereka menjadi pasangan suami istri yang bersekongkol dan sehati, tapi di dalam hal-hal yang jahat. Bersehati, saudara, bagus gak? Bagus. Tetapi kalau bersehati dalam kejahatan, itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Mereka membohongi Petrus tentang harga sesungguhnya yang mereka dapatkan. Petrus mengatakan bahwa Ananias dan Safira
bukan hanya mendustai manusia, tetapi lebih parah lagi, mereka mendustai Allah Roh Kudus. Jadi saudara, ketika Ananias dan Safira mendustai Petrus, sejatinya itu tidak sekedar mendustai Petrus, tetapi juga Roh Kudus yang menguasai Petrus. Apa konsekuensi logis daripada perbuatan bohong mereka? Fatal, saudara. Tragis banget. Mereka langsung mati. Ananias dulu 3 jam kemudian disusul oleh istrinya Safira. Kadang kita bertanya, mengapa sih hukuman yang harus dialami Ananias dan Safira seberat itu, sekeras itu? Sebagian orang kadang-kadang ngomong, saudara ya, mengatakan, bukankah itu hanya bohong kecil aja, cuma bohong, gak jujur sedikit aja kok sampai akhirnya mati. Tetapi saudara, mari kita kembali kepada ajaran Alkitab, bahwa dosa bukan sesuatu yang remeh, dosa bukan sesuatu yang kecil atau ringan, tetapi menurut Alkitab, dosa adalah sesuatu yang serius dan sudah tentu itu akan mendatangkan hukuman. Saudara, Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul ini bisa saja saudara melewati kisah ini demi menjaga citra jemaat perdana yang ideal, yang sempurna. Namun Lukas penulis ini adalah seorang yang jujur dan ia menuliskan apa adanya. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Pertama, saudara, kisah Ananias dan Safira menjadi salah satu bukti bahwa gereja tidak ada yang sempurna, atau gereja tidak ada satupun yang betul-betul ideal. Ada yang penataannya bagus, tetapi tidak ada yang sempurna. Dahulu tidak, sekarang pun tidak. Jadi, saudara, bagi orang-orang yang biasanya jadi warga GJJ, ya, maksud saya gereja jalan-jalan, ya, saya katakan saudara akan menjadi kecewa kalau saudara terus GJJ dan hentikan kebiasaan itu. Percuma saudara, sebab saudara tidak akan menemukan gereja yang sempurna selama kita hidup di dunia ini. Semuanya masih dalam proses diperbarui oleh Roh Kudus. Yang kedua, Allah tidak menoleransi perbuatan dosa dan akan menghukum setiap orang yang melanggarnya. Jadi saudara, Allah tidak menoleransi dosa, bahkan mungkin itu dosa yang dianggap simpel, sederhana, tapi di hadapan Tuhan setiap dosa adalah sesuatu yang serius. Dan yang ketiga, milikilah sifat dan sikap takut berbuat dosa dan menghargai keberadaan Allah yang Maha Kudus dan memelihara kekudusan hidup kita. Saudara, sebagai orang Kristen, mari saudara, kiranya kisah daripada Ananias Safira ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita seorang percaya. Hiduplah memelihara kekudusan dan kejujuran di hadapan Allah dan manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar setiap berita yang kami sampaikan, apa yang sudah kami dengar, dapat kami pahami dengan baik, dan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mentaati akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.